Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang manajemen jauh sebelum teori-teori muncul, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sudah menggambarkan dalam asar beliau kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Pentingnya untuk mengetahui manajemen sudah digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Manajemen sangat penting, sehingga kebenaran yang tidak termanage maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang termanage. Untuk itu, hari ini sebagai tugas dari manajemen inovasi, saya akan mencoba menggambarkan tentang manajemen dan bisnis. Pada hakikatnya manajemen adalah suatu metode atau teknik untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik melalui tindakan-tindakan perencanaan, planning, perorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, dan pengawasan, controlling dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien, sehingga dikenal dengan istilah POAC: planning, organizing, actuating, dan controlling. Banyak definisi yang menggambarkan tentang manajemen, cuman pada hakikatnya semua hampir sama, berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan kontrol. Manajemen merupakan proses mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien dengan menggunakan orang lain. Sehingga proses manajemen itu adalah serangkaian keputusan dan kegiatan kerja yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam istilah manajemen terkandung dua pengertian. Yang pertama adalah suatu pekerjaan, job. Yang kedua adalah suatu jabatan atau position. Sehingga semua harus memahami tentang job, position itu sendiri. Prinsip ilmu manajemen ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengembangan ilmu yang benar. Yang kedua, pemilihan yang berdasarkan keilmuan dari setiap unsur pekerjaan. Yang ketiga, pendidikan yang ilmiah dan pengembangan berdasarkan ilmu. Yang keempat, kerjasama kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan setiap ilmu. Ada beberapa prinsip manajemen yang lain. Henry Fayol menggambarkan bahwa prinsip manajemen itu ada 14. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. 3, disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Kelima, kesatuan arah. Keenam, subordinasi kepentingan. Ketujuh, balas jasa. 8, sentralisasi. Kemudian ke-9, rantai skala. Ke-10, ketertiban. Ke-11, keadilan. Ke-12, kestabilan kerja. Ke-13, inisiatif. Ke-14, kesetiaan pada kelompok. Itu adalah prinsip-prinsip dalam manajemen. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Manajemen sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan. Tentu
setiap organisasi ataupun pribadi punya tujuan. Manajemen itu adalah cara untuk memudahkan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjadikan lebih mudah. Kemudian, untuk mencapai efektif dan efisiensi. Fungsi-fungsi manajemen seperti yang tadi sudah digambarkan dalam pengertian manajemen, yakni adalah planning, perencanaan, pengorganisasian, organizing, pengarahan atau pengimplementasian, kemudian juga pengawasan dan controlling. Atau juga bisa digambarkan seperti quotes. Action diganti dengan pengarahan dan pengimplementasian, sama. Dalam kinerjanya, seorang manajer itu harus bekerja secara efektif dan efisien. Efisien adalah kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu yang tepat. Dan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Peran manajemen itu sendiri bisa sebagai antar pribadi, sebagai simbolis, pemimpin, penghubung, atau informasi, pemantau, penyebab, juru bicara. Itu sekelumit tentang manajemen. Kita beralih tentang bisnis. Sebetulnya bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga tujuan dari bisnis itu adalah mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Mengapa bisnis itu penting? Bisnis dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan, keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan memperoleh profit atau keuntungan dan usaha yang terus berkembang dengan pesat. Rasulullah SAW sebagai panutan orang-orang muslim sudah menggambarkan bahwa pintu rezeki itu 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dalam perniagaan. Artinya memang didorong untuk berbisnis, didorong untuk berkreativitas, menciptakan perniagaan. Di dalam perniagaan itu tadi sudah digambarkan bagaimana menganalisa kebutuhan dari masyarakat, apa yang diinginkan dari konsumen, sehingga kita berusaha untuk mencapai itu. Ketika kebutuhan, keinginan dari masyarakat terpenuhi, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Tentunya bisnis yang dijalankan memang harus berdasarkan kaidah-kaidah yang seperti digambarkan oleh junjungan kita. Pada hakikatnya semua berkaitan dengan bisnis itu diperbolehkan. Rasulullah SAW sebagai panutan sudah menggambarkan yang tidak boleh di dalam berbisnis itu adalah 3 unsur: maisir,
gharar, dan riba. Selama 3 unsur itu kita jauhi, maka bisnis yang kita lakukan akan mendapatkan keuntungan dan keberkahan. Bukan hanya keuntungan, tetapi keberkahan. Nah, kesimpulannya, dalam materi manajemen bisnis ini, bagaimana kita memanage sehingga tujuan dari bisnis itu bisa tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.